Halo, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang konsep barisan aritmatika. Nah, yang pertama adalah barisan bilangan. Misalkan uang saku setiap hari seorang anak itu Rp10.000. Untuk menumbuhkan niat menabung, maka orang tuanya menambahkan Rp1.000 tiap hari. Nah, jika uang saku tersebut disusun dengan bilangan-bilangan, maka kita akan peroleh susunan bilangan seperti berikut. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan bilangan tersebut mempunyai keteraturan ya, dari urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yaitu bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 1.000. Nah, bilangan-bilangan yang disusun berurutan dengan aturan tertentu seperti inilah dikenal dengan nama barisan bilangan. Yang kedua adalah pola barisan bilangan. Konsep tentang fungsi akan kita gunakan dalam penerapan menemukan pola barisan bilangan. Misalkan A dan B adalah himpunan. Fungsi F dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jika kita perhatikan sebuah barisan, maka suku ke N disebut sebagai domain, dan rumus suku ke N dari barisan itu disebut ring, di mana N adalah bilangan bulat positif dan ringnya adalah bilangan real. Misalkan barisan bilangan ditulis dengan lambang U untuk menyatakan urutan suku-sukunya. Maka bilangan pertama ditulis U1 atau U1 seperti ini ya. Ini U dalam kurung 1 atau U1 seperti ini. Bilangan kedua ditulis U2 dan seterusnya. Maka kita dapat membuat aturan pengaitan seperti berikut ini. Nah, ini 11.000 ini sebagai U1, 12.000 ini sebagai U2, 13.000 sebagai U3, 14.000 sebagai U4, dan seterusnya sampai N adalah UN. Dari pasangan di atas diperoleh bentuk umum barisan bilangan adalah U1, U2, U3, seterusnya sampai UN, di mana UN itu adalah Fn yang disebut dengan rumus umum suku ke N dari barisan bilangan. Nah, untuk dapat memahami barisan dan pola bilangan, mari perhatikan masalah-masalah berikut ini. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Nah, yang pertama disusun 1, kemudian yang berikutnya ini supaya dia persegi, jadi ada 4 buah kelereng. Kelompok yang ketiga ada 9 buah kelereng. Kelompok yang berikutnya adalah yang keempat ada 16 kelereng. Kelompok yang kelima ada 25 kelereng. Nah, kelereng ini dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisan 1,4,9,16,25. Jadi, kelompok kelereng yang pertama ini kita pakai simbol K1, kemudian ada 1, kemudian kelompok kedua ini K2 ada 4, K3 ada 9, K4 ada 16, K5 ada 25. Nah, permasalahannya dapatkah kalian temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Dapatkah kalian temukan pola barisan tersebut? Tentukan banyaknya kelereng pada kelompok ke-15. Nah, di sini alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kemungkinan metode yang dapat digunakan adalah membuat susunan benda berikutnya dan menghitung kembali banyak kelereng pada susunan itu. Alternatif penyelesaian ini tidak efisien karena harus menyusun kembali banyaknya kelereng untuk kelompok berikutnya. Alternatif yang kedua adalah menemukan pola barisan tersebut. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini untuk yang kolom pertama, di sini ada K1, K2, K3, K4, K5 sampai Kn. Atau juga bisa kita tulis seperti tadi ya, ini ya U1, U2, U3, U4, U5 sampai UN. Nah, kolom yang kedua ini banyaknya kelereng ya. Jadi yang pertama tadi banyaknya kelereng, kalau kita lihat gambarnya seperti ini yang di samping ini. Jadi banyaknya kelereng adalah 1, kemudian 4, kemudian 9, 16, dan 25.
Nah, mari kita perhatikan polanya di kolom yang ketiga ini. 1 ini sama dengan 1 kali 1. Kita olah ya, kita buat supaya membentuk pola nanti ya. Jadi kita buat sedemikian rupa supaya dia membentuk sebuah pola. Kemudian 4 ini sama dengan 2 kali 2. Kalau 9 sama dengan 3 kali 3. 16 sama dengan 4 kali 4. Dan 25 sama dengan 5 kali 5. Begitu seterusnya. Kalau kita perhatikan di sini, nanti kalau misalkan di sini yang berikutnya itu adalah 36, berarti sama dengan 6 kali 6. Nah, kalau yang berikutnya dan seterusnya sampai ke N, entah itu N-nya berapa, jadinya kalau UN-nya atau KN-nya jadinya adalah, kalau kita perhatikan polanya di sini, kalau U1 atau K1 itu 1 kali 1, 2, U2 atau K2 itu 2 kali 2, dan seterusnya. Berarti kalau kita mencari K ke N, berarti N kali N. Nah, ini KN-nya sama dengan N kali N, yaitu N kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola barisan bilangan atau aturan-aturannya. Tadi kalau barisan bilangan itu adalah bilangan yang disusun berdasarkan atas aturan-aturan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada polanya. Jadi yang dimaksud dengan barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan atas pola tertentu. Nah, polanya inilah yang dinamakan dengan, atau aturan inilah yang dinamakan dengan pola barisan bilangan. Nah, tadi pertanyaannya, K15 atau kelompok ke-15 dari kelereng tersebut berapa? Tinggal kita ganti aja N-nya, atau ya N-nya dengan 15 kali 15, yaitu sama dengan 225, di mana N ini adalah bilangan bulat dan KN-nya adalah bilangan real.